Hari ini saya bagi tentang sebuah firman yang Tuhan taruh dalam hati saya, judulnya adalah roti bundar kecil. Kita buka di 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 7 sampai dengan 16. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 7 sampai dengan 16. Saya sangat diberkati sekali dengan kisah ini. Apalagi di bulan September kita akan sama-sama masuk ke dalam bulan Amazing Grace, di mana kita akan benar-benar melihat bahwa Allah bisa memakai kita semua untuk memberitakan Injil. Allah bisa memakai kita semua untuk menyatakan Kristus ada bersama dengan kita. Yang percaya katakan amin. Karena bagi saya bahwa jangan sampai kita mengikut Kristus lama, tapi Injil itu tidak ada dalam hati kita. Untuk apa kita punya PAW yang luar biasa, untuk apa kita punya pelayanan dan jabatan yang banyak, kalau ujung-ujungnya bukan untuk Injil. Gereja akan mati kalau Injil itu tidak ada di dalam hati setiap jemaatnya. Dan saya percaya bahwa saya mengucap syukur di Gereja Mahasiswa Surabaya ini masih ingat tentang Injil. Itu harus kita beritakan dan itu harus sengaja kita lakukan karena itu adalah tujuan kita menjadi orang Kristen. Amin. Kita buka di 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 7 sampai dengan 16. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saya suka sekali cerita ini. Kita mengerti bahwa ada seorang janda, ada seorang nabi yang pergi untuk meminta tolong kepada seorang janda. Dan namanya Elia. Background dari kota ini sudah jelas bahwa Alkitab ngomong dengan jelas bahwa sungai menjadi kering dan hujan tiada turun, yang artinya itu zaman susah. Katakan bersama dengan saya, zaman susah. Kita pernah semua mengalami zaman susah, Bapak Ibu Saudara. Saya juga pernah zaman susah ketika saya SMP, SMA, ketika rekening sudah habis, mau diambil 50.000, ternyata dipotong biaya admin. Pernah ya Bapak Ibu Saudara, kalau tertawa kan pernah ya? Saya sering itu waktu dulu. Dan saya mengerti zaman susah adalah zaman untuk susah, zaman yang dimana kita tidak seharusnya bisa menolong orang lain. Benar? Zaman yang susah adalah zaman dimana seharusnya bahwa kita semuanya susah, harus merendahkan diri kita harus bisa mengasihi diri kita sendiri. Benar kan? Bahwa zaman yang susah seharusnya tidak bermaksud bagi kita untuk kita itu menolong orang lain. Tapi hal itu berbeda dengan janda. Bahwa Elia juga diutus ke Sidon. Bapak Ibu sudah mengerti Sidon adalah tempat penyembahan berhala. Sidon bukan tempat banyak orang-orang Kristen ada di sana. Sidon bukan tempat orang-orang banyak orang memuji Kristus. Tahu Bapak Ibu Saudara bahwa Sidon penguasanya adalah bapaknya Isabel. Tahu Bapak Ibu Saudara Isabel atau apapun Isabel, aku nggak tahu itu apa. Isabel. Bahwa orang ini penyembahan berhalanya kuat, sudah negerinya susah, penyembahan berhalanya kuat, dan itu pusatnya ada di sana. Kalau saya bisa kasih contoh itu seperti Gunung Kawi dulu Bapak Ibu Saudara. Pernah ya ke Gunung Kawi Bapak Ibu Saudara? Yang pernah sungkan yang ngaku ya. Ngakunya dikit ya. Dan banyak-banyak nanti ketahuan. Kayak seperti itu.
Dan orang-orang yang di Sidon itu bukan orang-orang yang miskin, kecuali janda ini. Karena Alkitab salah satu menjelaskannya bahwa Sidon itu kota yang kaya, tetapi tempat tinggal menjadi tempat tinggal orang jahat. Jadi kita tahu bahwa background Sidon ini adalah kotanya dengan penyembahan berhala, orang-orangnya kaya, dan tapi orang-orang yang kaya itu bukan orang yang baik, tapi orang yang jahat. Dan pada masa itu juga musimnya adalah musim yang tidak baik juga, karena itu musim kekeringan. Tapi saya suka ini, Tuhan mengutus Elia kepada seorang janda. Sudah musimnya jelek, iklimnya buruk, orang-orang di sekitarnya juga jelek, tidak baik. Tapi Tuhan mengutus juga kepada orang yang bukan orang yang hebat. Alkitab ngomong dengan jelas bahwa seorang janda saja. Bahkan tidak disebutkan namanya. Tidak ada namanya sama sekali. Kita tahu bahwa seorang janda yang artinya dia ditinggal suaminya. Kita nggak tahu suaminya meninggal atau suaminya pergi. Yang jelas bahwa Alkitab berkata bahwa orang ini seorang yang janda, tidak berdaya, tidak mempunyai harta, dan punya satu anak. Bahkan Alkitab ngomong dengan jelas, dia sudah masa terakhir dan setelah itu dia akan meninggal. Yang artinya janda ini sudah putus asa, janda ini sudah di ujung hidupnya. Dengan iklim yang seperti itu, dengan orang-orang di sekitar yang seperti itu. Kemudian saya merenungkan firman ini dan saya tanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa kok kau utus Elia, orang yang juga sedang dalam ketakutan, orang yang juga sedang dalam kesusahan, untuk kau utus kau seorang janda? Kenapa kok bukan orang-orang yang kaya? Kenapa kok kau pilih bukan orang-orang yang jauh lebih berada, jauh lebih punya jabatan, jauh lebih hebat, jauh lebih luar biasa? Kenapa kok Tuhan mengutusnya kepada seorang janda? Kemudian ketika saya renungkan firman ini, kemudian saya mendapatkan sebuah jawaban. Mungkin banyak yang lebih kaya, mungkin banyak yang lebih hebat. Masalahnya, apakah ada orang ditemukan seperti hati seorang janda ini yang murah hati dan taat? Kualitas apa yang dimiliki oleh seorang janda ini sehingga Tuhan itu memilih seorang janda dan bukan orang-orang hebat? Saya percaya bahwa ada banyak orang-orang yang hebat di luar kita. Banyak orang-orang yang fasih berbicaranya, banyak orang yang lebih hebat bernyanyinya, banyak orang yang lebih berduit daripada kita. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa kok Allah tetap memilih kita? Berarti kan Allah bisa melihat kedalaman hati kita, ada sebuah kualitas yang berbeda daripada kebanyakan orang. Kenapa kok orang yang sudah mau mati dipilih Tuhan untuk justru tambah memberkati orang lain yang mau mati, yang sudah juga menyerah? Kenapa kok Tuhan tidak menolong janda ini terlebih dahulu, baru memberkati? Kenapa kok Tuhan itu nggak seakan-akan memberikan dulu mujizat, baru dia kirim Elia? Kenapa kok minyaknya, tepungnya, keberhasilannya nggak datang terlebih dahulu, baru dia bisa pakai orang? Karena seringkali kan kita seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jangan tunggu Allah memberkati kita terlebih dahulu, baru kita itu bisa memberkati orang lain. Jangan tunggu Allah memberikan mujizat kita terlebih dahulu, baru kita itu mau melayani. Jangan tunggu kita tuh hebat terlebih dahulu, baru kita itu mau ikut Tuhan. Ikutlah Tuhan terlebih dahulu dan taat, Allah akan memberkati kita. Ikutlah Tuhan terlebih dahulu, apapun keadaan kita, Allah akan menolong tepat pada waktunya. Karena saya percaya bahwa Alkitab juga ngomong dengan jelas, hidup kita ini bukan karena kita melihat, tapi karena kita percaya. Justru dalam keadaan yang susah, justru dalam keadaan yang hancur, janda itu masih taat dan murah hati. Halo Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya bahwa ketaatan itu pilihan kita. Saya nggak percaya kok tidak ada satu orang pun yang bisa tidak mendengar suara Tuhan. Saya percaya, lebih percaya bahwa kita sering mendengar, tapi kita nggak pernah taat. Tidak perlu minta mujizat, tidak perlu minta tanda-tanda yang spektakuler.
Kalau kita mendengar dan baca firman saja kita susah taat. Tidak perlu minta mimpi dulu, tidak perlu minta sesuatu tanda. Aku minta dulu yang kalau saya dikasih mobil tiba-tiba dapat hadiah, saya akan mengikut Tuhan. Kalau ya saya dikasih jodoh, tiba-tiba ada cowok yang datang kepada saya dan berkata, kamu jodohku, saya akan melayani dan memberitakan Injil. Halo. Kalau dengan tanda saja di buku Alkitab kita, aplikasi kita saja susah taat. Ngapain Tuhan harus kasih kita tanda-tanda yang spektakuler? Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya lihat dari wajahnya tempat ini semuanya orang-orang yang taat. Semuanya suka baca Alkitab. Coba lihat kanan kirinya, kasih senyum dulu. Dan ini loh cara Tuhan Bapak Ibu Saudara. Cara Tuhanku selalu memakai orang yang tidak dipandang, dianggap sepele, diremehkan untuk memberikan jadi berkat dan memberi dampak. Tuhan bukan memakai orang-orang yang hebat, Tuhan bukan memakai orang-orang yang benar-benar punya talenta yang banyak awalnya. Tapi Tuhan itu selalu memakai orang-orang yang gak bisa, orang-orang yang gak mampu, orang-orang yang gak percaya diri bahkan cenderung minder, orang-orang yang dalam perekonomian juga gak baik-baik. Untuk mereka apa sih? Diberikan kesempatan untuk Tuhan melayani dan Tuhan memberikan mereka berkat. Dan kita harusnya sadar bahwa setiap pelayanan itu datanya bukan karena kehebatan kita, tapi itu datanya dari Tuhan. Seharusnya kita sadar kalau kita punya jabatan, kalau kita hingga hari ini kita bisa melayani, harusnya kita sadar bahwa semua itu bukan karena kita hebat, tapi karena Yesus memberikan kita kasih karunia untuk dipakainya. Bukankah ada, Alkitab ngomongkan, bukankah ada banyak janda di Israel? Tapi kenapa kok Tuhan memilih janda di Sarfat? Bukankah ada banyak orang lebih berduit daripada janda ini, tapi kenapa kok Tuhan masih pilih janda ini? Saya percaya bahwa bukankah banyak orang yang lebih hebat daripada Stephen Ngui? Bukankah ada banyak orang yang lebih kaya? Bukankah ada banyak orang yang lebih bisa bernyanyi? Tapi kenapa kok Tuhan pilih saya? Karena saya itu sadar bahwa semua itu karena kasih karunia Tuhan dan bukan kaya itu saya itu layak. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan tetap pilih kita, kalau kita masih ada di sini, kalau kita masih punya kesempatan untuk kita melayani, saya percaya itu adalah kasih karunia dan anugerah yang Tuhan letakkan dalam hidup kita. Amin. Amin. Jangan disia-siakan. Karena seringkali anugerah yang disia-siakan hanya tinggal penyesalan. Kalau itu sudah hilang. Berapa banyak saya temui, ada banyak orang-orang yang saya jumpai ketika sakit. Saya datangi dan kemudian dia bilang, Anda ya, saya enggak sakit, saya akan melayani Tuhan. Sudah telat Bu, tapi kan saya sungkan ngomongnya. Saya WA aja. Sudah telat Bu. Seharusnya sebelum dikasih sakit, seharusnya selama kita itu masih kuat dan Allah memilih kita, layanilah Tuhan dengan luar biasa. Beritakanlah Injil, sharingkan kehidupan Tuhan, bagaimana Tuhan memilih kita. Amin. Saya tuh percaya kok tidak ada orang yang tidak bisa sharing. Tidak ada orang yang tidak bisa memberitakan Injil. Hanya mau saja. Suatu saat saya pernah jumpai seorang ibu yang ketika disuruh sharing di CG selalu susah. Sharing Bu, gak mau. Doa, gak mau. Khotbah, gak mau. PAW, gak mau. Maunya apa? Ya bilang gak mau ini. Dia gak bisa, sharing gak bisa, gak mau. Pokoknya. Suatu saat anaknya juara. Kelas. Bapak Ibu Saudara tahu apa yang terjadi setelahnya kan? Tidak perlu disuruh, pendetanya gak perlu puasa, CGL-nya gak perlu minta-minta kepada Tuhan supaya diberikan mimpi. Tiba-tiba Bu saya mau sharing tentang anaknya. Dikasih waktu 5 menit, bisa lebih. Kuotanya unlimited. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Semua orang itu bisa kok. Ibunya sharing dengan luar biasa, anak saya juara. Padahal anak saya itu gak bisa apa-apa, tapi anak saya juara. Anak saya itu hebat ternyata. Padahal wajahnya gak seberapa. Tapi anak saya hebat, bla bla bla. Diceritakan itu, tiba-tiba dia punya keberanian, tiba-tiba dia bisa percaya diri, tiba-tiba dia bisa mengomong kata-kata yang seharusnya dia gak bisa. Bukankah itu sering kali kita Bapak Ibu Saudara? Sharing tentang Yesus ya, gak berani, malu. Halo. Tapi kalau sharing tentang, ayo sharing, kamu habis dari liburan kemana? Betapa bangganya.
Kemarin lusa saya itu habis makan di salah satu kafe gitu loh. Ada ibu-ibu ngumpul. Jadi di sini nggak ada kok ya waktu itu. Ibu-ibunya nggak ada di sini. Saya sudah amati nih. Jadi saya duduk bersama dengan istri saya. Kemudian ada segerombolan ibu-ibu. Suaranya kan keras kan ibu-ibu ini. Seperti mereka yang pemilik kafenya. Saya duduk saja bersama istri saya. Kemudian ibu-ibunya cerita. Ceritanya luar biasa. Saya itu habis liburan, Cik. Saya itu senang kalau di Jepang. Yang satunya, saya juga habis dari Korea. Saya itu senang di Korea. Lah iya, Cik. Ini bahasa Jawa ya, saya tirukan saja. Bojoku iki lho, Cik. Lah anaknya datang. Pak, minta duit. Enggak pernah ditanyai, Cik. Loh, duitnya buat apa? Buat beli mobil. Ya wis dikasih, ditransfer aja, Cik. Enggak pernah tanya beli mobil apa, beli mau kemana, mau buat apa mobilnya. Cuma ditransfer saja. Saya itu dengar dengan istri saya itu saya sengguyu aja ya. Saya itu senyum aja, saya WA istri saya, iki ngomong apa. Dan begitu ramai sekali cerita soal ke Korea lah, ke Jepang lah, anaknya seperti apalah. Kemudian saya berpikir, saya tuh percaya kalau dengan Korea aja kita bisa sebangga itu, apalagi dengan Yesus. Kalau dengan anggota keluarga saja kita itu bisa bangga loh, apalagi dengan Yesus. Halo, apalagi cerita drama Korea. Dari pasal 1 sampai pasal 12 tahu itu drama Korea. Iya Cik, gak ada habis-habisnya sama seperti kasih setia Tuhan. Hebat Bapak Ibu Saudara. Yang artinya kita semua juga punya talenta. Untuk kita itu bisa sharing, untuk bisa ngomong soal Tuhan Yesus. Karena kita dipilih, bukan hanya untuk meramaikan gereja. Kita dipilih untuk apa kita itu diurapi untuk pelayanan yang luar biasa. Kalau ujung-ujungnya bukan untuk Injil dan supaya generasi ini diselamatkan. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Tapi gak apa-apa loh kalau sudah cerita ada saya, gak apa-apa kok. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara di kafe terus sudah datang, nanti dirasani gitu. Gak apa-apa kok Bapak Ibu Saudara. Saya hanya mendengar kok, saya gak iri kok. Saya kemudian juga gak datang ya, tolong ya enggak. Dan kemudian saya suka ayat ini. Di ayat ke-12 dikatakan Bapak Ibu Saudara, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allah yang hidup, sesungguhnya tidak adaku roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Saya suka ini juga Bapak Ibu Saudara, ketika Allah memilih kita, Allah akan memakai kita bukan dari apa yang kita tidak punya, tapi dari apa yang kita punya. Talentamu gak banyak, Tuhan akan memakai kita. Aku juga gak seberapa hebat, Tuhan tetap akan memakai kita. Karena masalah terbesarnya adalah bukan seberapa banyak talenta yang Tuhan percayakan, bukan seberapa banyak berkat yang Tuhan berikan, tapi seberapa kita itu mau untuk melibatkan Tuhan yang unlimited untuk memakai hidup kita yang limited ini. Seberapa banyak kita itu mengandalkan Yesus untuk benar-benar dia memakai dalam pelayanan kita, dalam kesaksian kita. Karena saya percaya bahwa semakin sering kali saya temui ada banyak orang yang banyak talentanya, susah untuk mengandalkan Yesus. Karena dengan talentanya dia bisa melayani Tuhan. Tapi bagi saya, Tuhan tidak minta kepada janda ini apa yang dia tidak punya. Dia hanya punya sedikit minyak dan segenggam tepung. Apalah arti itu Bapak Ibu Saudara? Sedikit minyak dan segenggam tepung. Tapi Tuhan sudah membuktikan bahwa apa yang sedikit, apa yang tidak berharga, apa yang kelihatannya sepele, Allah itu bisa melakukan mujizat dari sana. Halo Bapak Ibu Saudara, apalagi apa yang gak dipunyai janda ini hanya satu kata ini loh, alasan. Berapa banyak di antara kita kalau Tuhan pilih, kita selalu punya alasan, bukan al-ikhlas. Alasan. Aku gak bisa ini, aku gak bisa ini, aku gak bisa ini, aku gak bisa, ayo kita bergerak, aku gak bisa ini. Ayo kita sama-sama menjangkau setiap teman-teman keluarga kita, aku gak mau, aku gak bisa. Halo Bapak Ibu Saudara. Karena saya percaya bahwa sama seperti Yesus memilih janda ini, Yesus gak minta apa yang dia tidak punya, tapi apa yang dia punya. Saya ingat cerita seorang anak kecil ini. Anak kecil yang datang membawa 5 roti dan 2 ikan. Halo. Anak kecil ini kasih kepada Yesus. Apa
apa yang dia punya. Saya renungkan ayat itu. Bukankah ada banyak di sana bapak-bapak dan ibu-ibu, semua orang-orang yang punya banyak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan ini. Tapi hanya satu saja yang mau menyerahkan kepada Yesus. Dan itu anak kecil. Hanya satu saja. Yang dia itu punya segalanya, dia kasih itu kepada Yesus. Janda ini hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Tapi hanya itu yang dikasih ke Yesus. Dan hanya itu Tuhan, itu kasih yang luar biasa. Mujizat. Halo Bapak Ibu Saudara, apa yang kita punya? Tuhan bisa memakainya. Apa yang kita miliki, Tuhan bisa memakai. Jangan banding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Karena setiap daripada kita itu berbeda. Aku tuh gak bisa kayak Pastor Lukas yang khotbah. Yesus mengasihimu. Semuanya bergetar. Gempa. Saya tuh gak bisa kayak main musik, saya gak bisa. Tapi saya percaya semua kita itu bisa bercerita. Bisa ngomong, bisa berdoa. Artinya semua kita itu bisa dipakai Tuhan. Hanya tinggal kita itu punya alasan gak sih? Dan saya suka ini kata-katanya. Keadaan hari itu seharusnya janda itu menerima pertolongan, bukan menolong. Seharusnya dengan keadaan janda yang seperti itu, yang hanya punya segenggam tepung sedikit dan sedikit minyak, seharusnya Elia itu diutus Tuhan untuk kasih minyak, untuk kasih tepung. Karena keadaan janda itu bukanlah keadaan yang kuat, keadaan yang hebat untuk dia bisa menolong orang lain. Keadaannya harusnya itu mendapatkan pertolongan. Tuhan, di mana Tuhan? Tapi janda itu menaruh segala keegoisannya, menaruh segala masalahnya, menaruh segala keadaannya. Dan kemudian dia willing, dia mau untuk menolong orang. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak di antara kita kalau kita ingin mau beritakan Injil, kalau kita mau dipakai Tuhan untuk melayani, berapa banyak sering kali kita berpikir masalahku terlalu besar. Keadaanku tidak baik untuk aku tuh melayani Tuhan. Aku tuh masih jatuh bangun dalam dosa. Aku masih belum sempurna. Aku masih belum siap. Tapi janda ini sudah membuktikan bahwa apapun keadaannya pada waktu itu, Allah tetap bisa memakainya. Karena bukan soal jandanya, tapi soal Yesusnya. Halo Bapak Ibu Saudara. Dan apapun keadaan Bapak Ibu Saudara saat ini, tidak ada orang yang tidak bisa dipakai Tuhan asal dia tidak mengasihi dirinya sendiri dan memental korban. Bayangkan kalau janda ini bermental korban. Dia Elia datang. Kasih aku tepung, kasih aku. Jandanya tambah marah. Kamu itu gak ngerti tak aku nabi. Hidup iki lebih susah. Iki lo, yang terakhir lo Allah gak memberkati aku. Di mana Allah? Allah itu gak adil. Keadilan hanya milik Pancasila sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sisanya gak adil. Di mana Tuhan? Bayangkan Bapak Ibu Saudara, janda itu bisa bersungut-sungut, janda itu bisa marah-marah kepada Yesus untuk setiap apapun beban masalah yang dipercayakan kepada janda itu. Tapi janda itu memilih tidak. Karena dia percaya masalah boleh datang, tapi dia punya Yesus yang di atas segala masalah dan bisa menyelesaikan masalah apapun keadaan kita. Yang percaya katakan amin. Mau gak kita dipakai Tuhan sekalipun kita itu berada dalam masalah dan keadaannya tidak ideal? Mau gak kita itu tidak mengasihi diri kita sendiri sekalipun keadaan kita itu memang layak dikasihi? Mau gak kita itu menolong orang sekalipun keadaan kita itu memang butuh pertolongan? Dan itu tuh pilihan Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin semuanya. Lihat kanan kirinya, kasih kata-kata support. Tuhan bisa memakai Anda apapun keadaan Anda. Kualitas apa yang dia miliki yang sudah saya sebut tadi itu yaitu murah hati. Murah hati itu bukan berarti kaya. Murah hati itu bukan berarti banyak duit. Tapi janda ini sudah membuktikan dia bisa murah hati sekalipun keadaannya tidak kaya. Karena murah hati itu tidak terlepas dari banyaknya duit kita. Banyaknya uang di rekening kita. Tapi murah hati adalah sikap di mana kita itu semakin serupa seperti Yesus.
semakin serupa seperti Bapa. Alkitab berkata dengan jelas kan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu yang di sorga. Bapa itu murah hati. Dan janda ini tidak perhitungan. Selain dia tidak memberikan dirinya sendiri, janda itu tidak perhitungan. Kita tidak perhitungan soal waktu, kita nggak perhitungan bagaimana Allah memberkati kita atau tidak. Tapi janda itu tetap mau menolong orang lain yang bahkan belum tentu dia kenal Elia. Saya itu cuma percaya satu hal, saya itu diingatkan ketika tadi menyembah. Bahwa semua orang yang punya masalah, semua orang yang dalam keadaan yang terpuruk, yang datang kepada kita, itu bukanlah suatu kebetulan. Orang-orang yang tiba-tiba sharing, menangis, keluarga kita yang tiba-tiba datang, curhat. Tiba-tiba orang yang kita nggak tahu, tiba-tiba dia datang, curhat. Itu bukanlah suatu kebetulan. Saya percaya bahwa semua orang yang datang dalam hidup kita itu bukan kebetulan. Dan ketika semua diramu, jadilah roti bundar kecil ini. Kelihatannya itu roti bundar kecil. Apalah artinya? Tapi bagi seorang janda ini, roti bundar itu berarti bahwa perkara kecil dengan ketaatan yang totalitas. Roti bundar itu berarti apa sih? Perkara kecil dengan iman yang besar. Roti bundar itu berarti apa sih? Perkara kecil dengan air mata pengorbanan, Bapak Ibu Saudara. Itu artinya kelihatannya apa sih arti roti? Kelihatannya apa sih arti kita itu berdoa? Kelihatannya apa sih arti kita itu bersaksi? Tapi bayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa, bersaksi, tepat kepada orang yang membutuhkan, itu akan benar-benar menjadi jawaban bagi orang itu kalau Yesus itu masih hidup. Amin kan Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara sering kan kelaparan kan? Tidak perlu makanan yang mahal untuk mengenyangkan kita. Ya kan? Tempe penyet saja. Itu kita sudah bersyukur kepada Yesus. Haleluya, 12 kali muter terus. Kenapa? Bukan karena tempenya mahal, tapi tempe itu datang di saat yang tepat. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekarang kalau kita kenyang, sekalipun kita suka makan steak, kalau kita kenyang, bisa enggak? Ya enggak bisa Bapak Ibu Saudara. Itu loh kuasanya tempe. Sama. Roti yang bundar kecil, doa yang simple, kesaksian yang sederhana, tapi datang di waktu yang tepat, itu akan menjadi powerful. Amin. Kelihatannya orang gak mengerti air mata kali Bapak Ibu Saudara. Kelihatannya Bapak Ibu Saudara juga tidak mengerti bagaimana ketaatan Bapak Ibu Saudara, tapi janda itu mengerti. Kasih roti itu bukan roti biasa, itu bukan doa biasa. Itu bukan air mata biasa, tapi ada korban di sana. Amin. Mungkin Elia hanya melihat apalah arti roti ini. Tapi dia tahu, Elia lihat bahwa ini adalah terakhir hidupnya, apa harta yang dia punya, itu adalah segalanya. Tapi bayangkan Bapak Ibu Saudara, apalah arti roti bundar kepada pejabat-pejabat. Apalah arti roti bundar pada orang-orang yang kaya di Sidon. Bahkan dikasih aja gak mau. Tapi bagi Allah, tidak ada perkara yang terlalu kecil dan tidak dilihat Tuhan. Ketaatan-ketaatan kita yang sederhana, itu pasti dilihat Tuhan. Dan Allah akan memberikan upah, mujizat untuk menolong kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan jangan meremehkan perbuatan baik yang kita lakukan dan mata tertuju kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah meremehkan tempe penyet yang kita kasih kepada orang-orang. Karena kalau tempe penyet itu dikasih kepada anak-anak yang di dalam kos, tempe penyet itu bisa berarti kehidupan bahwa Yesus itu masih ada. Thank you C, aku tuh lapar C. Ada berkali-kali saya lihat anak-anak next gen itu ya, kok aku tuh sudah lapar, tiba-tiba ada yang kasih aku kue. Dia tuh seakan-akan kue yang simple itu loh. Dia tuh bisa melihat berkat Allah itu di sana. Kue. Tapi saya percaya bahwa kita semua sudah siap kan untuk kita benar-benar bergerak, menjangkau semuanya kita pergi. Tidak ada satu pun yang tidak bergerak, tapi kita semuanya bisa bergerak. Dan saya percaya bahwa ada banyak perkara yang kita bisa selesaikan dengan makanan. Amin.
Sekali-sekali jangan foto lagi dengan makan-makan dengan orang-orang yang sudah Kristen. Sesekali dengan orang-orang yang berdosa. Tapi jangan dikasih caption, saya makan dengan orang berdosa. Saya suka itu juga cara Yesus kan. Ketika seorang pemungut cukai bertobat, kemudian pemungut cukai melakukan apa? Dia buka perjamuan dan dia mengundang Yesus datang. Dan Yesus pun datang dan bergaul dengan orang-orang yang berdosa. Di meja makan. Sehingga ahli Taurat dan orang Farisi marah-marah, ngapain kamu itu makan dengan orang yang berdosa? Halo Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus masih melakukannya, kita pun juga akan melakukannya. Sesekali undang keluarga Bapak Ibu Saudara, undang teman-teman Bapak Ibu Saudara yang masih belum kenal Yesus, yang masih hidupnya meso, yang masih hidupnya kacau. Undang mereka datang makan. Sekali lagi, bukan karena makanannya mahal, tempe penyet. Kalau datang di waktu yang tepat berkuasa. Amin. Sesekali undang, ayo kita makan. Karena saya percaya bahwa kalau kita bingung mau bagaimana, undang aja makan. Karena makanan itu bisa salah satu menjadi pintu masuk bagi Injil diberitakan. Ngomong tempe, gak taunya sudah dibaptis. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini juga saya belajar membuka pintu bagi orang-orang yang berdosa. Tiba-tiba ada seorang pelatih basket saya dulu sekali. Dia ingin ketemu dengan saya. Ya saya ikuti. Saya dulu gak pernah mau. Tapi hari ini saya mengerti kalau saya itu terlalu eksklusif dan bergaul dengan orang Kristen saja. Bagaimana saya itu bisa memenangkan orang. Bagaimana saya bisa menjadi dampak. Saya mau kemudian ketemu di Tunjungan Plaza. Dia datang, halo gimana kabarnya? Kita saling sharing. Kamu kok bisa jadi pendeta, Van? Iya ya gini-gini bla. Dia keceplosan meso. Pokoknya saya amati dia ketika dia meso. Dia selalu ngomong seperti ini. Ketika dia sudah meso, ya memang rencana Tuhan ya. Terus mari, habis meso lagi, ya memang kehendak Tuhan ya. Habis meso lagi dia lihat, ngomong sama pendeta, iya ya memang gitulah Tuhan Yesus baik, gitu. Padahal saya belum ngomong apa-apa loh. Saya hanya mendengarkan saja, saya hanya traktir dia makan. Tapi tahu enggak Bapak Ibu Saudara, hal yang kelihatannya simple, hanya traktir makan dan mendengarkan bagi orang dunia itu benar-benar dibutuhkan loh. Karena banyak orang bisa menasihati, ada banyak orang yang bisa kasih firman, ada banyak orang yang bisa mendoakan, tapi sedikit orang yang bisa mendengarkan. Amin. Amin. Ngomong kanan kirinya, buka perjamuan tempe penyet. Saya akan tutup dengan ini, PAW bisa maju, kita bisa bangkit berdiri. Hari diberkati, Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangkit berdiri, saya akan tutup dengan ini. Semua orang kita itu ingin diberkati, amin. Semua kita itu ingin mengalami mujizat. Semua kita itu ingin harta kita itu banyak, kita itu ingin diurapi. Semua kita ingin. Bapak Ibu Saudara, ketika mujizat terjadi atas janda ini, bayangkan ya, minyaknya tidak habis, itu sekitar 2 tahun. Nggak habis, tidak perlu beli minyak, tidak perlu lihat promo, tidak perlu. Minyaknya nggak habis Bapak Ibu Saudara. Apa yang dia punya, tepungnya juga nggak habis. Semua orang di tetangga-tangganya pingin gak sih? Tetangganya lihat, orang-orang Sidon itu lihat, dari mana kamu? Bagaimana minyakmu gak habis? Bagaimana kok tepungmu gak habis? Apa rahasiamu? Dia baru ngomong, karena saya taat dengan Yesus. Tapi ini seringkali orang Kristen itu seperti ini. Hanya pingin diurapi, hanya pingin mendadakan mujizat, tapi gagal untuk taat. Kita itu seringkali hanya pingin sukses, tapi kita itu gagal untuk murah hati kepada orang lain. Janda ini mengerti ketika dia sukses, suksesnya itu untuk Yesus. Tapi berapa banyak di antara kita yang kita melihat ada kanan kiri kita yang sukses, ada kanan kiri kita yang diberkati lebih daripada kita. Kita itu pingin, tapi tahu enggak sih bahwa janda ini harus melewati roti bundar kecil itu dulu. Baru dia mendapatkan mujizat, baru dia mendapatkan minyak. Dan saya percaya ketika dia melalui itu, ini saya suka sekali Bapak Ibu Saudara.
Orang yang kelihatannya sudah mau mati, sudah menyerah dan putus asa. Orang yang kelihatannya sudah gak dipandang. Ketika dia taat, ketika dia murah hati, dan dia mendahulukan orang lain lebih daripada dirinya, Tuhan itu angkat. Dari orang yang gak punya apa-apa, dia punya minyak yang unlimited. Dari orang yang gak punya apa-apa, dia punya harta yang banyak di dalam sana. Kenapa? Karena Yesus yang buka pintu. Saya percaya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Mungkin keadaan Bapak Ibu Saudara saat ini sedang berada di bawah, tapi bukan berarti keadaannya di bawah itu tidak bisa dipakai Tuhan. Mungkin keadaan Bapak Ibu Saudara sedang susah, tapi bukan berarti keadaan yang susah itu kita tidak bisa taat. Tapi percayalah bahwa meskipun keadaan kita di bawah dan kita tetap mengutamakan orang lain dan mau dipakai Yesus dan kita itu taat, kita itu tinggal tunggu waktunya. Yesus itu akan mengangkat kita. Dan janda ini sadar dan tahu ketika dia kaya, ketika dia punya minyak, ketika dia menjadi orang yang hebat, dia sadar bahwa semua itu karena Yesus. Janda ini tidak mengalami dari apa kata orang, tapi janda ini sendiri mengalami secara pribadi. Karena saya percaya Bapak Ibu Saudara, pelayanan kita yang besar itu bukan karena ketaatan dari banyak orang, tapi ketaatan kita pribadi, lepas pribadi. Apa yang kita punya, mau gak kita itu kasih kepada Yesus? Apa yang kita pikir itu Allah, harta, mau gak kita itu kasih itu ke Yesus? Ini saya suka yang terakhirnya. Apakah Yesus itu jahat sih? Minta segenggam tepung dan minyak yang dimiliki janda itu yang sedikit. Apakah Yesus itu sering kali jahat sih? Minta apa yang kita itu punya, apa yang menjadi Allah. Saya itu hanya percaya bukan karena Yesus jahat. Tapi Yesus itu ingin memberkati kita. Dan Yesus ingin membuktikan bahwa hartamu itu bukan minyak, hartamu itu bukan segenggam tepung, tapi hartamu itu Yesus. Kalau kita sudah lama kita tidak taat dan kita memegang erat, terlalu erat harta di duniawi, terlalu erat kenikmatan di dunia, percayalah bahwa Yesus itu bukan Allah kita. Dan janda ini sudah membuktikan bahwa Yesus itu jadi Allahnya. Sekalipun Tuhan harus ambil semuanya, sekalipun Tuhan harus ambil anaknya dan kita sama-sama mati, Dia rela. Dan apakah ketaatan kita sampai seperti itu Bapak Ibu Saudara? Sehingga kita itu bisa jadi berkat. Bahwa kekristenan kita bukan hanya label, tapi kekristenan kita masih ada ketaatan di dalamnya. Yesus adalah Tuhan. Itu bukan hanya kita itu karaoke rohani di tempat ini, kita nyanyi Yesus adalah Tuhan. Tapi Yesus itu sungguh-sungguh Tuhan. Dari cara apa? Mendengar dan kita itu taat. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan apakah di sini ada orang-orang yang rela untuk menyerahkan roti bundarnya? Apakah di sini ada orang-orang yang rela yang meskipun keadaannya di bawah kesusahan secara keuangan, susah, tapi tetap mau dipakai Yesus? Apakah di sini ada orang-orang yang keadaannya tidak memungkinkan, entah sakit, tapi tetap mau dipakai Tuhan?